Allah ni ada dua, dia bilang kan. Maka imam seperti ini udah batal nih itikadnya nih, rusak akidahnya ya. Jadi gimana? Tidak boleh kita bermakmum dengannya ya, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau para masyayikh kami mensyarahkan, menjelaskan ya, daripada keterangan ini, yaitu imam yang menganut paham-paham sesat di dalam akidahnya, di dalam bab akidah ya, menganut paham-paham sesat seperti faham mujassimah, faham-faham musyabbihah. Ini kelompok-kelompok ini Bapak Ibu sudah dinyatakan sesat oleh para ulama, semua ulama ya, sepakat ulama, mereka ini adalah kelompok yang sesat, menganut paham sesat. Seperti mujassimah ini, orang-orang mujassimah ini Bapak Ibu, orang-orang yang menganut faham bahwasanya Allah itu beranggota badan, ditajsimkannya Allah itu. Allah itu beranggota badan, ada kaki, ada tangan, ada mulut, ada mata, ada betis, ada telinga. Dia etikotnya seperti itu, keyakinannya terhadap Tuhan seperti itu. Ini kelompok-kelompok yang menganut faham mujassimah, ditajsimkannya, dianggota badankannya Allah itu, ada anggota badannya katanya. Jadi ada anggota badan Allah itu, tetapi tak sama dengan anggota badan kita katanya. Itu pula dia ya. Ada juga tafwidnya, tapi tak tanzih dia. Tafwid dia menyerahkan juga kepada Allah, tapi tak sepenuhnya, masih dimakna-maknakannya, masih dibayang-bayangkannya, masih bentuk-bentuknya. Jadi berbentuk berupalah dia. Itu. Allah itu berbentuk berupa, ada anggota badan, dia bilang ada kaki, ada tangan, ya. Tapi tak serupa dengan kaki tangan kita. Itu mujassimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqqahana fid din, wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan, hidayah dan taufik, sehingga kita dapat senantiasa beristiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah, kemudian dapat pula meluangkan waktu untuk duduk di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang saleh,
selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan menteladani sunnah-sunnahnya, insya-Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Alhamdulillah, yang insya-Allah kita semua senantiasa di dalam hifazah penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita melanjutkan kembali kajian fikih kita, kitab Nailur Raja, Syarah Safinatun Najah, sesuai dengan kesepakatan kami kemarin dengan pengurus bahwasanya kajian kita ini akan kita selang-seling ya. Di pertemuan yang akan datang insya-Allah kita akan mengkaji kitab Daqaiqul Akhbar dan telah kita bacakan pada pertemuan yang telah lalu itu. Insya-Allah diselang-selingkan ya. Kemudian pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini kita kembali membahas fikih ya. Adapun pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang faslun syurutul qudwati 11. Ini satu fasal ya, tentang syarat-syarat qudwah ya. 11 ada 11 perkara syarat-syarat qudwah. Qudwah ini menurut bahasa ya, lugatan yaitu mengikuti ya. Adapun qudwah yang dimaksudkan di dalam kitab-kitab fikih ya, dan pada pembahasan kita kali ini yaitu syarat-syarat makmum mengikuti imamnya. Nah, bagaimana supaya sah kita menjadi makmum itu? Jadi ada syarat-syaratnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai makmum ya, kalau kita ingin bermakmum dengan imam itu mestilah kita tahu syarat-syaratnya. Kalau tidak tahu syarat-syaratnya nanti kita yang rugi ya. Ada kalanya tak dapat pahala berjamaah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 11 perkara. Yang pertama, alla ya'lama butalana salati imamihi bihadatsin aw ghairih ya. Bahwasanya janganlah si makmum ini tadi sampai tahu bahwasanya salat si imam sudah batal. Kalau si makmum tahu salat imam sudah batal, maka tidak boleh bermakmum dengannya. Nah, itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bihadatsin, dengan sebab hadas ya. Au ghairihi, atau selain dari hadas. Apa contohnya dengan sebab hadas? Kita sudah tahu imam ni tadi wuduknya udah batal ya, dengan sebab sesuatu lah. Maaf kata barangkali kita tadi dengar dia buang angin ya, atau dia masuk ke toilet. Nah, maka ketika azan berkumandang dia pun langsung masuk ke masjid tanpa berwuduk. Nah, kita dengar tadi dia buang angin ya, tiba-tiba azan berkumandang dia masuk masjid, kemudian dia pun tampil jadi imam. Nah, dia langsung jadi imam. Kita sudah tahu ini imam belum wuduk lagi nih. Tadi dah batal wuduknya, dia belum wuduk kok jadi imam. Makmum yang sudah tahu seperti ini,
dia tak boleh menambatkan solatnya dengan si imam tersebut. Apa artinya? Dia tidak boleh kudwah, tidak boleh bermakmum dengan imam itu. Nah, itu yang kudwah itu, Pak. Ya. Jadi ini syarat sah kudwah, syarat kita berkudwah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan sebab hadas yang pertama itu. Au ghairihi, atau selain dari hadas. Ada juga. Seperti apa? Seperti kita sudah tahu wakal ilmi bil butlani i'tiqadih. Kita sudah tahu ini bahwasanya i'tiqadnya si imam atau akidahnya si imam ini sudah batal. Alias murtad lah, kita buat contohnya, murtad dia. Di depan kita tadi barangkali dia sudah berkata ya, dengan kata-kata sesuatu yang dapat mengeluarkannya dari Islamnya. Itu seperti apa? Allah ni ada dua, katanya kan, umpama nih ya. Allah ni ada dua, dia bilang kan. Maka imam seperti ini udah batal nih i'tikadnya nih, rusak akidahnya ya. Jadi gimana? Tidak boleh kita bermakmum dengannya ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau para masyayikh kami mensyarahkan, menjelaskan ya, daripada keterangan ini, yaitu imam yang menganut paham-paham sesat di dalam akidahnya, di dalam bab akidah ya, menganut paham-paham sesat seperti faham mujassimah, faham-faham musyabbihah. Ini kelompok-kelompok ini Bapak Ibu sudah dinyatakan sesat oleh para ulama, semua ulama ya, sepakat ulama, mereka ini adalah kelompok yang sesat, menganut paham sesat. Seperti mujassimah ini, orang-orang mujassimah ini Bapak Ibu, orang-orang yang menganut faham bahwasanya Allah itu beranggota badan, ditajsimkannya Allah itu. Allah itu beranggota badan, ada kaki, ada tangan, ada mulut, ada mata, ada betis, ada telinga. Dia i'tikadnya seperti itu, keyakinannya terhadap Tuhan seperti itu. Ini kelompok-kelompok yang menganut faham mujassimah, ditajsimkannya, dianggota badankannya Allah itu. Ada anggota badannya kata dia. Jadi ada anggota badan Allah itu, tetapi tak sama dengan anggota badan kita katanya. Itu pula dia. Ya. Ada juga tafwidnya, tapi tak tanzih dia. Tafwid dia menyerahkan juga kepada Allah, tapi tak sepenuhnya. Masih dimakna-maknakannya, masih dibayang-bayangkannya, masih bentuk-bentuknya. Jadi berbentuk berupalah dia. Itu. Allah itu berbentuk berupa, ada anggota badan, dia bilang ada kaki, ada tangan ya, tapi tak serupa dengan kaki tangan kita. Itu mujassimah. Jadi kalau kita bilang Allah ada tangan ya, kemudian kita yakini tangannya itu adalah berbentuk berupa seperti anggota-anggota badan, maka kita sudah menganut faham mujassimah. Itu tak betul paham seperti itu. Tapi di Quran ada Pak Ustaz, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Di Quran ada betis Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tengok. Jadi kalau Bapak Ibu baca Quran, jumpa ayat-ayat seperti ini ya, yaitu yang membicarakan tentang tangan, kaki Allah di atas, di mana-mana, itu kan banyak di dalam Al-Quran. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu di mana saja ya kalian berada, di mana kalian di situ Allah. Apakah memahaminya seperti itu? Maka ayat-ayat seperti ini kalau Bapak Ibu jumpai di dalam Al-Quran, ini namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ya, yaitu ayat-ayat yang maknanya itu kesamaran Bapak Ibu ya. Itu mutasyabihat, kesamaran. Jadi para ulama salaf, kebanyakan para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu ya, dia ada salaf, ada khalaf Pak. Kemarin dah saya bahas itu.
Jadi ulama-ulama kita terdahulu kalau berjumpa dengan ayat-ayat seperti ini, yaitu metode cara memahaminya dengan menyerahkan maknanya bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa berpanjang lebar, ya, tanpa mendetil-detilkan, dan ma'a tanzih, yaitu mensucikan Allah, bersamaan dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat kekurangan, ya, dari makna-makna yang nantinya akan menyerupai Allah itu dengan makhluk. Jadi diserahkanlah bulat-bulat maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan ayat tersebut yang mengatakan tangan itu, kita beriman, jangan sampai tidak beriman, jangan sampai pula kita ingkar, tidak boleh. Satu ayat saja kita ingkar di dalam Al-Quran itu, murtad kita, Pak. Ya. Hati-hati, bisa jadi murtad. Ya. Ya. Walaupun ada beberapa ayat yang menjadi khilaf antara ulama, yang kalau kita tak terlalu percaya atau tak penuh percaya kita dengannya, maka belum murtad, ada juga, ya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian hanya beriman dengan sebahagian isi kitab itu saja, kemudian sisanya kalian ingkar? Itu ada ancamannya. Tiadalah balasan orang-orang yang sedemikian itu kecuali kehinaan di dunia ini. Dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Itu. Jadi jangan sampai ingkar kita, Pak, dengan ayat-ayat Allah SWT. Kita beriman dengan ayat-ayat yang mengatakan tangan, ya, betis bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita serahkan maknanya kepada Allah, ya, tanpa mendetil-detilkannya, ya, tanpa berpanjang lebar di situ, tanpa memahaminya dengan bentuk, rupa atau anggota-anggota badan. Serahkan kepada Allah dan tanzihkan hati kita, bersihkan iktikad keyakinan kita bahwasanya Allah tak sama dengan makhluknya. Itu datang ayat yang menghukumi, Pak, ayat yang memastikan itu semua, yaitu ayat-ayat muhkamat namanya. Apa katanya? Laisa kamitslihi syai'. Allah tak serupa dengan sekalian makhluk ciptaannya. Dah habis tuh, putus kata semua itu, putus sudah. Selesai. Itu metode ulama salaf, Pak. Serahkan semuanya kepada Allah tanpa berpanjang lebar. Ya. Kita yakin, kita beriman dengan yang dikatakan tangan, betis, segala macam itu, tapi kita tak memaknainya dengan bentuk rupa. Serahkan kepada Allah. Sudah. Itu metode salaf. Kalau khalaf, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu para ulama yang datang setelah salaf ini tadilah. Ya. Ulama yang datang setelah para ulama salaf pula. Metode ulama salaf ini memahami metode para ulama khalaf dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat yang saya katakan tadi itu, seperti tangan, mata, betis. Mereka memahaminya dengan metode takwil. Ini yang khalaf. Ulama yang datang setelah para ulama salaf, khalaf. Orang-orang ini mentakwil, para ulama khalaf, seperti Imam Asy'ari, Imam Maturidi, ya. Jadi kita ini semua ini kelompok Asy'ariyah nih, yang menganut faham Asy'ari. Yang menganut faham Asy'ari. Jadi kita semua ini kelompok Asy'ariyah. Guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ya, yang tempat kita dulu menimba ilmu kepada mereka, ya, itu mereka semua menganut faham Asy'ariyah. Ini kita Asy'ariyah semua nih. Ya. Inilah faham daripada Imam Asy'ari ataupun Imam Maturidi. Mereka mentakwil. Jadi tangan tadi itu diartikan pertolongan. Tengok tuh. Digeser maknanya, ya, digeser maknanya dari tangan tadi ke pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah Ta'ala di atas sekalian mereka itu. Itu artinya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu artinya pertolongan Allah di atas sekalian mereka itu. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Qur'an nanti, apalagi Bapak Ibu baca yang ada terjemahannya, ya, yang perkata itu kan, langsung itu tangan tuh
Tangan dibuatnya situ. Nah, jadi memahaminya seperti apa tangan itu? Makanya ada dua metode tadi. Ada dua metode. Metode ulama salaf dan metode ulama khalaf. Nah, yang khalaf tadi Pak, nah, ya inilah yang kita anut nih sekarang nih. Faham Imam Asy'ari ini, yaitu tangan yang dimaksud adalah kekuasaan, pertolongan. Nah, itu. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ribet-ribet kali belajar ilmu akidah nih Bapak Ibu. Ya. Kita aja yang bikin pusing kepala kita sendiri. Sebenarnya belajar akidah itu tidak ribet-ribet. Cukupnya Bapak Ibu yakini saja Allah itu wujud ada, dan adanya Allah itu tidak sama dengan adanya sekalian makhluk ciptaannya. Sudah selesai itu. Yakin saja Allah itu ada, wujud, dan wujudnya Allah itu tidak sama dengan wujudnya sekalian makhluk ciptaannya. Selesai itu. Udah masuk semuanya sifat 20 di dalam itu. Masuk semua itu. Secara global aja lah. Belajarlah sifat 20 itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu akidah. Wajib itu Bapak Ibu. Akidah, fikih, tasawuf. Nah, itu bidang-bidang ilmu yang wajib dipelajari gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak berpanjang lebar di sana ya, karena kita bukan membahas akidah nih. Kita bahas fikih ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ya, kalau imam tadi itu menganut faham-faham yang sesat, menyesatkan, mujassimah, musyabbihah, itu sama-sama aja kelompoknya itu berdua itu. Musyabbihah itu yang menyerupai Allah dengan makhluk. Dia bilang Allah berarah, di atas. Musyabbihah itu. Itu musyabbihah itu. Ya. Kan ayatnya jelas Pak Ustaz, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam, dia artikan langsung bersemayam. Nah, ya. Allah itu bersemayam di atas aras. Nah, kalau sudah diartikan bersemayam, yaitu bertempat. Ya memang begitu terjemahannya di dalam Al-Quran, terjemahan itu yang apalagi yang perkata itu kan, memang begitu. Silahkan Bapak Ibu buka, langsung diartikan istawa itu dengan makna bersemayam. Bersemayam itu apa? Bertempat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka di dalam hal ini boleh saja kita artikan bersemayam itu selagi i'tiqad kita, selagi keyakinan kita di dalam hati tidak meyakini Allah itu bertempat, tidak apa-apa. Ya. Ngartiin aja bersemayam itu nggak masalah sebenarnya. Tapi usahakanlah jangan diartikan bersemayam. Ya. Ya, supaya nanti jangan kebawa-bawa hati kita, karena kalau mulut sudah mengucapkan seperti itu, hati mengikut. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ya. Jadi gimana Pak Ustaz? Allah mulia di atas aras. Itu yang dimaksudkan istawa itu. Ya. Ketinggiannya, kemuliaannya yang di atas aras itu. Bukan zatnya, bukan Allahnya yang di atas aras itu. Kalau kita maknai Allahnya, zatnya yang di atas aras itu, maka bertempatlah Allah itu. Allah tak berhajat, tak butuh kepada tempat. Allah tak butuh kepada sekalian makhluk ini Bapak Ibu. Ya. Aras itu makhluk enggak? Nah pertanyaannya, aras itu makhluk enggak? Ciptaan Allah enggak itu? Ciptaan Allah aras itu. Pokoknya selain daripada Allah itu makhluk semuanya itu. Nah, yang diciptakan. Nah, kalau yang diciptakan berarti dulu tak ada, kemudiannya diadakan. Itu namanya makhluk. Definisi makhluk itu dulu tak ada, kemudian diadakan. Ini ada enggak dulu nih Bapak Ibu? Nih, enggak ada, kemudian dibuat, diadakan. Makhluk. Kita ini ada enggak dulu nih? Dulu ada enggak ini? Kita nih enggak ada. Kemudian berjumpalah ayah sama ibu kita lewat jalan menikah, kemudian adalah kita ini. Makhluk semua nih. Langit bumi ini makhluk enggak? Makhluk dulu tak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk. Termasuklah aras itu makhluk. Dulu aras itu enggak ada. Terus kita bilang Allah menetap di aras.
Jadi sebelum aras itu ada, sebelum aras itu diciptakan, di mana pula Allah? Kalau kita ngomong di mana itu Pak, itu udah pening kepala kita nanti itu Pak. Di mana? Kenapa? Karena kata-kata di mana itu tak layak kita nisbatkan kepada Allah. Kata-kata di mana itu tak layak kita peruntukkan bagi Allah. Di mana itu Pak untuk bertanya keberadaan tempat. Bahasa Arabnya aina. Aina itu untuk bertanya keberadaan sesuatu. Jadi tak layak kita mempertanyakan Allah itu dengan kata-kata di mana, itu merusak akidah tuh Pak. Ya. Tapi kalau untuk memperkuat akidah, untuk belajar akidah, boleh kita belajar cara hujahnya, cara menjawabnya. Enggak boleh. Ya, enggak boleh kita bertanya di mana itu. Kenapa? Karena kata-kata di mana itu menunjukkan keberadaan. Bertanya tentang keberadaan sesuatu. Ya. Tempat. Dan Allah itu tak butuh tempat. Ya. Kenapa? Karena belum ada tempat itu Allah sudah ada. Belum ada aras itu Allah sudah ada. Kemudian kita tanya di mana itu tidak layak. Tak patut itu. Kata-kata di mana itu kita peruntukkan bagi Allah. Nah, kalau anak kita tanya, Bapak Ibu di mana Allah itu, terus jawab kita apa? Tentu jawaban yang lebih simpel untuk dipahami oleh anak-anak ini, ya Pak. Di mana Allah itu? Ya. Lah kita tak pernah belajar akidah. Macam mana mau dijawab? Di atas langit, Nak. Kan? Itu bukan jawaban yang mudah dipahami oleh anak-anak. Itu kita merusak pemahaman akidah daripada anak-anak seperti itu. Dari kecil ditanamkan. Nah, tak perlu tanya di mana. Ya. Karena di mana itu cukup untuk makhluk saja. Ya, atau yang lebih simpelnya lagi, ya, cukup kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu ada, dan adanya Allah itu tidak sama dengan adanya sekalian makhluk ini. Dah cukup segitu. Itu dah simpel itu. Kalaupun dia tak paham tak apa-apa, nanti sekolahkan ke pondok-pondok aswajah, pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah. Ini dari kecil sudah kita tanamkan akidah-akidah yang menyalah. Dia tanya di mana, kita jawab di atas langit. Oh, jadi di situ rumah Allah tuh Pak. Iya, kita iya pula, selesai Bapak Ibu. Ya. Tentu anak bertanya lagi dia Bapak Ibu. Oh, jadi di situ tinggalnya Allah tuh ya. Iya, kata kita. Allah sudah tuh. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sikit aja. Ya. Jangan tanya di mana, Nak. Di mana itu untuk bertanya kepada makhluk. Di mana Pak Imam? Di mana si fulan? Boleh. Menunjukkan keberadaan tempat seseorang. Allah tidak boleh. Ya. Karena tempat keberadaan itu tak layak dinisbatkan kepada Allah. Ya. Keberadaan maksudnya di situ tadi itu, ya, arah itu, arahnya itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah tidak berarah. Tengok, Allah tidak bertempat. Allah tidak terdiri dari partikel-partikel, dari atom-atom. Allah tak terdiri dari tulang belulang, daging, urat, segala macamnya. Allah tak terdiri dari anggota-anggota badan. Itu kalau kita masuk ke bidang akidah, Pak. Dia ada, tapi adanya tak sama dengan adanya sekalian makhluk. Sudah, kata itu putus. Cukup itu saja Bapak Ibu yakini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian kalau ada pula imam nih yang menganut faham Syiah, Ibu, boleh ya kita ikut? Boleh. Batal, akidahnya udah batal. Syiah itu bukan Islam. Jadi ada pula orang-orang yang menganut pemahaman Bapak Ibu bahwasanya Jibril ini tersilap memberikan wahyu. Sebenarnya bukan Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW yang jadi Nabi sebenarnya. Yang sebenarnya itu kata dia Ali. Cuman Jibril ini tersilap. Jibril ini tersilap memberikan wahyu. Tak apa pula bisa tersilap Jibril ya Bapak Ibu. Itu pemahaman Syiah. Jadi sebagai topeng saja Bapak Ibu mereka ya, kalau dekat-dekat sama kita yang aswajani ya, dia yakin juga ya, bertopenglah dia. Ya. Ini taqiyah namanya Bapak Ibu. Ini sikap orang Syiahnya Bapak Ibu. Kalau duduk sama ahli sunnah wal jamaah, dia jadi ahli sunnah wal jamaah dia. Bertopeng dia.
Ya Nabi Muhammad kita lah sallallahu alaihi wasallam katanya kan. Padahal dalam hatinya Sayyidina Ali tu, Bapak Ibu, bertopeng dia. Ini Quran yang kita baca sekarang ni Bapak Ibu, menurut orang-orang mereka Syiah ini Quran KW nih. Ada yang asli kata dia, tapi belum datang. Sementara yang asli itu datang, pakai dulu yang KW. Itu Syiah. Itu orang-orang Syiah. Jadi kalau imam tadi itu, kembali kita pada pembahasan kita, kalau imam tadi itu memahami pemahaman seperti ini tadi, maka tak boleh kita tambatkan solat kita dengannya. Dia bukan Islam. Nah, dapat pahala jamaah itu Bapak Ibu. Tak sah kuduah itu, tak sah kuduah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Yang kedua, syarat sah kuduah bermakmum dengan imam ni, wa an la ya'taqida wujuba qada'iha alaih. Ya. Hendaklah si makmum tadi ini jangan sampai meyakini bahwasanya solat si imam itu nantinya akan diulangi kembali. Kalau dia meyakini bahwasanya solat si imam ini akan diulangi kembali nantinya, maka tak boleh dia bermakmum dengan imam tersebut. Apa contohnya Pak? Fikih kok Pak, yang paling penting tuh mencontohkannya. Itu seperti apa pula tuh bentuknya kira-kira tuh. Si makmum jangan sampai meyakini solat si imam ini nantinya akan diulang kembali, diiadah ataupun diqadha kalau sudah lewat waktunya. Kalau dia tahu tidak boleh dia bermakmum dengan imam. Contohnya yaitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengikut imam yang mana imam ini solatnya dikarenakan li hurmatil waqti, karena menghormati waktu saja. Imam ini solatnya karena menghormati waktu saja Pak. Barangkali darurat dia payah cari air, bertayamum pun tidak bisa, umpama nih, ya kan? Nah, maka masuk waktu dia pun solatlah. Jadi solatnya itu dinamakan solat menghormati waktu. Kita tahu keadaan imam itu seperti itu, kemudian kita bermakmum dengannya. Itu tidak boleh juga tuh Pak. Kalau tidak tahu tidak apa-apa doh Pak. Kalau tidak tahu tidak apa-apa. Ini orang yang tahu, yakin dia solat imam ini nanti mesti diulang lagi nih kalau jumpa air nih, kan begitu. Atau di dalam kitab ini dikatakan fala yaqtadi bima yusalli mutayammiman fi mahallil ghalibi wujudil ma. Atau Bapak Ibu, kita ikut imam yang mana imam ini dia bersuci dengan tayammum, bersuci dengan cara bertayamum, padahal di dekat dia ada air. Sah enggak tayamumnya? Enggak sah. Kita sebagai makmum, tentunya kalau kita pernah belajar fikih pula ya Bapak Ibu ya, tentu kita akan tahu bahwasanya solat dia ini nantinya akan diulang lagi nih. Kalau saya kasih tahu aja nanti habis solat nih, pasti solatnya mesti diulangi kembali karena di sini ada air. Enggak sah tayamumnya. Gitu. Jadi jangan kita ikut imam yang mana imam ini kita yakini nanti solatnya akan diulangi kembali. Nggak boleh kita bermakmum dengannya. Paham Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman. Ini saya singkat-singkat aja nih, enggak saya baca semua syarahnya nih, ya. Wa alla yakuna ma'muman. Anna tsalitsa min syuruti sihhatil qudwah an la yakuna al-imam ma'muman halal ibtida'i bih listihalati kaunihi tabi'an wa matbu'an fi waqtin wahid falau inqata'atil qudwatu wa qama masbuqan jaza al-ibtida'u bih. Tengok ini Bapak Ibu. Jangan si makmum tadi mengikut imam yang mana imam itu statusnya juga adalah sebagai makmum. Itu macam mana pula contoh itu Pak? Kalau saya ngomong singkat-singkat gitu Bapak Ibu pasti tidak paham itu, ya. Jangan sampai si makmum ini ya mengikut imam yang mana imam tadi itu berstatus sebagai makmum juga. Gambarannya seperti apa itu? Kau Pak fikih kau Pak buat gambarannya biar jamaah ini paham. Kalau tidak kan panjang kepala Bapak Ibu mendengarnya itu. Apa contohnya Pak Ustaz? Dah, ini sedang sholat berjamaahnya Bapak Ibu. Sedang sholat berjamaahnya, datang si fulan si A tadi. Dicoleknya kawannya yang di sudut sana. Dicoleknya. Untuk apa? Karena dia mau menjadikannya imam. Kawan tuh makmum juga sedang sholat ngikut imam ini. Paham Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tak boleh dia bermakmum dengannya.
Itu. Kenapa? Karena dia juga makmum. Tak boleh dia menjadikan si fulan itu imam, karena kawan itu juga statusnya makmum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kejadian seperti ini, maka jawabnya tidak boleh ya, dia bermakmum atau mengikuti si fulan itu, karena dia adalah sebagai makmum juga. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi ini jarang terjadi. Nah, jarang yang seperti ini terjadi ya Bapak Ibu. Ya. Mungkin ada alasannya Bapak Ibu. Kenapa kau ikut? Itu kan makmum juga. Kenapa kau jadikan dia imam? Itu tuh makmum. Dia sedang mengikut imam nih. Apa katanya Bapak Ibu? Imam tuh apa? Nggak suka saya sama imam tuh doh. Saya sama ini aja lah. Karena ini ustadz katanya. Ini tidak suka imam tuh ini kan. Padahal dalam satu waktu berjamaah itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak suka tuh alasannya apa pula? Kan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidak suka tentu ada alasannya, dan alasan itu mestilah diterima di dalam syariat. Ya, kalau tidak diterima di dalam syariat, alasan dia tidak suka itu, ya tidak boleh tidak suka. Mungkin dia tidak suka karena selama ini bermusuhan Bapak Ibu, tidak bertegur sapa, tidak boleh itu alasan itu. Sedangkan syarat-syarat dia mencukupi untuk menjadi imam, layak dia jadi imam. Tapi kalau alasannya itu diterima di dalam syariat, seperti apa? Seperti imam ini bacaannya salah-salah Pak Ustadz, merubah makna katanya kan. Kemudian diterima alasannya tuh Bapak Ibu. Boleh dia tidak suka sama imam tuh, tapi caranya bukan ikut kawan yang di sana itu, kan begitu. Terus caranya gimana Pak Ustadz? Tentulah caranya mufarokoh. Itu dalam fikih diajarkan mufarokoh. Kalau dia baca Fatihah dan bacaannya itu merubah makna, merubah arti, maka makmum tadi mufarokoh lah. Tapi tentunya si makmum tadi bacaannya lebih bagus dari imam yang tadi itu. Kalau bacaannya kontennya sama-sama limo merah, ikut aja lah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Imam kontennya 5, makmum tadi 4 pula kontennya, tidak apa-apa, ikut aja imam itu, tidak apa-apa. Tapi kalau imam kontennya 5, ya Al-Fatihahnya nih maksudnya, sedangkan makmumnya kontennya 10, udah sering tahsin, sering memperbaiki, tidak boleh dia ikut imam itu. Tengok nih Bapak Ibu, nanti ada tuh pembahasannya, ada syarat-syarat berikutnya nanti ada dibahas itu. Nah itu contohnya yang tadi, jangan ikut imam yang mana imam itu statusnya adalah makmum. Itu dulu, ya itu maksudnya tadi itu. Nah, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam kitab ini dikatakan, falawing qata'atil qudwah, jikalau salat berjamaah sudah selesai, wa qama masbuqan, dan berdirilah si masbuk. Salat dah siap nih, imam dah salam, yang masbuk tentu berdiri menambah kekurangan rakaat Bapak Ibu. Kemudian datanglah si fulan, si A tadi itu, dicoleknya yang masbuk tadi. Boleh enggak Bapak Ibu? Yang ini boleh. Orang dah selesai salat. Yang ini boleh kita jadikan dia imam, bermakmum dengannya, boleh. Nah, dapat berjamaah tuh, pahala berjamaah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan coleknya Bapak Ibu? Sebelum takbir apa sesudah takbir? Sudah takbir. Takbir lo baru colek. Memang ada ikhtilaf di sini, perbedaan di antara ulama. Ya. Takbir lu baru colek dia. Colek di bahu, jangan di sikol, itu galinya enggak. Sini Bapak Ibu. Di gini. Gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang orang awak kasar pula mentepuk punggung kawan, enggak ditepuk dah. Jangan ditepuk punggung kawan tuh. Ya, gini aja. Isyarat aja. Tahu dia tuh, ada orang mau ngikut belakang. Gitu. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, jangan bermakmum dengan imam yang statusnya makmum. Itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syarat sah qudwah, syarat sah kita bermakmum dengan imam itu wala ummiyan. Ini penting, wala ummiyan. Hendaklah bahwasanya jangan si imam itu seorang yang ummi. Jangan sampai si imam itu seorang yang ummi. Apa maksudnya? Imam tidak boleh ummi loh Bapak Ibu. Ummi itu kalau menurut bahasa, ya lughah bahasa Arab, man la yaqra wa la yaktub. La yaqra wa la yaktub, orang yang tak bisa membaca dan tak bisa menulis, itu ummi menurut bahasa. Adapun menurut istilah al-fuqaha, para ulama fikih, yaitu ummi yang akan kita bahas ini adalah man la yuhsinu harfan minal Fatihah.
yaitu orang-orang yang tidak memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Itu ummi. Imam tidak boleh ummi. Kalau imam ummi, tak sah kita bermakmum dengannya. Ya, tak dapat pahala berjamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa aja lah sama Allah, mudah-mudahan tetap dapat pahala jamaah, ya kan. Ya Bapak Ibu. Nah, kenapa? Kita ikut imam yang bacaan Al-Fatihahnya salahnya itu salah yang berat Bapak Ibu. Namanya lahan jali. Nah, itu dalam istilah fikih itu Pak, kesalahan di dalam bacaan ada dua, ya, terutamanya yang di Al-Fatihah lah dulu kita bahas ya. Lahan yang jali dan lahan yang khafi. Lahan yang jali adalah kesalahan-kesalahan yang berat, yang nyata, yang merubah arti, merubah makna. Seumpama apa? Seumpama dia baca qaf dibacanya dengan kaf. Ihdinas siratal mustaqim, katanya mustaqim. Kaf dibaca mustaqim. Ya, kaf keluar angin pula tuh. Kim. Ini yang model ini merubah makna nih. Ya, karena dia rubah huruf qaf jadi kaf, merubah makna. Ya. Kemudian apa lagi? Huruf mim yang di hujung kalimat tadi itu digantinya dengan nun. Ada juga apa Ibu? Mustaqin. Ibu, mustaqin dengan nun dibacanya. Itu berubah maknanya. Kalau mustaqim, rapat bibir. Qim, rapat bibir. Ya, bibir atas, bibir bawah rapat natural. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu artinya lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus. Kalau digantinya sama nun, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang yakin. Mustaqim, itu banyak tuh Bapak Ibu. Mim ditukarnya dengan nun. Mustaqim itu akhir kalimat, hurufnya mim apa nun? Mim, ditukarnya sama nun. Yang mirisnya Bapak Ibu, dia tidak sadar Bapak Ibu. Itu yang kasihan sekali kita nih. Imam ini tidak sadar. Ini sangkonya mim, cuman yang keluar terdengar sama makmum semuanya nun. Maka yang dengar tadi ini, si makmum semua jamaah itu, kasih tahulah, wakilkan aja kepada seseorang gitu. Jangan semuanya datang ke dia, tersinggung pula dia. Nah, wakilkan aja kepada seseorang yang kira-kira bahasanya itu didengar, cakapnya didengar, direspon. Tolong sampai sama imam Pak, itu nun tuh Pak, tukarnya tuh ndak mim lagi bacanya, nun tuh berubah artinya. Kasih tahu, wakilkan kepada seseorang yang bisa ngomong dengan imam tadi. Maka imam wajib memperbaiki. Tiba koreh aja Pak, ndak ada nun dong, mim aku bacanya. Rekam besok suaranya, rekam besok suara. Dong apa imamku, apa imam baca. Ya. Itu mesti seperti itu Bapak Ibu, ndak boleh main-main masalah imam ini. Imam bertanggung jawab. Ya, dia di depan tuh dia bertanggung jawab, itu besar tanggung jawabnya itu. Ya, kalau ada kesalahan-kesalahan yang fatal ya di dalam bacaan atau tak mengerti fikih, tak sah solat. Ya, tak sah solat dia. Solat makmum pun takut nanti tidak sempurna. Solat makmum pun nanti takut tidak sempurna. Walaupun para ulama mengatakan kalau si makmum tidak tahu ya tetap sah solat si makmum tadi. Cuman kan tidak sempurna lagi kalau kayak gitu Pak. Ya. Tapi kalau bacaan tadi Pak, jelas-jelas dia merubah makna, merubah arti. Kemudian kita ikut juga di belakang tuh. Padahal kita udah sering tahsin, udah tahu bacaan yang betul itu seperti apa. Kita ikut juga dia. Nggak sah salat kita. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang bilang sah nggak sah nih ulama Bapak Ibu, bukan saya. Ya, saya itu menukilkan saja perkataan para ulama. Yang bilang tidak sah itu ulama al-fuqaha, para ahli fikih. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, imam tidak boleh ummi. Ini yang keempat ini, syarat bermakmum dengan imam ini. Ya. Jadi siapa yang berhak jadi imam nih Bapak Ibu? Siapa yang berhak, yang layak jadi imam ini? Ya, aqra'ukum li kitabillah. Itu yang pertama. Orang yang bacaannya itu tepat, tajwidnya tepat, ya, makharijul hurufnya, hukum ahkamnya,
kemudian sifat-sifat hurufnya, tentunya dia menguasai di dalam bidang ilmu itu. Ya, setidak-tidaknya Al-Fatihahnya itu betul, tak ada yang merubah makna. Walaupun dia nih Pak belum pernah tahsin, ya, belum pernah berhadapan-hadapan dengan guru, tapi bacaan Al-Fatihahnya bagus, betul, karena mungkin banyak mendengar, ya kan. Boleh juga, tidak sah salatnya. Tapi yang bagusnya tentu kita belajar Quran tuh berguru, berhadap-hadapan, kita bermusyafahah namanya. Itu syarat belajar Quran itu salah satunya musyafahah Pak. Mesti berhadap-hadapan dengan guru. Tengok cara guru membaca, kemudian kita ikuti. Atau kita baca, guru dengar. Kalau kita salah diingatkan, dibetulkan oleh guru. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang layak berhak jadi imam. Aqra'ukum li kitabillah. Orang yang paling tepat bacaannya di dalam membaca Al-Quran itu, terutamanya Al-Fatihah lah dulu, karena Al-Fatihah rukun sholat. Berapa banyak kemarin syarat-syarat Al-Fatihah itu Bapak Ibu dah kita kaji di sini juga, syarat-syarat Al-Fatihah itu. Nah, itu mesti terpenuhi. Yang kedua, ahfazukum li kitabillah. Yang kedua yang berhak, yang layak jadi imam itu adalah orang yang hafalannya adalah banyak hafalannya. Kalau hafiz 30 juz dia, itu baguslah dia itu jadi imam. Tapi kembali kepada yang pertama tadi, tajwidnya bagus, bukan hafalan saja yang banyak. Ya, tajwidnya mesti bagus, hafalannya banyak. Kemudian juga yang ketiga, di dalam satu riwayat hadis dikatakan, yaitu yang paling bagus suaranya di antara kalian. Siapa itu? Ahsanuhum qiraatan. Ya, mereka yang bagus suaranya, itu yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Mengerti ilmu tajwid, menguasai ilmu tajwid. Al-Fatihahnya bagus, betul, tak merubah makna. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hafalannya ada banyak. Yang ketiga, suaranya bagus. Yang keempat, Rasulullah katakan apa? Orang yang paling tua. Yang paling tua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tentunya yang paling tua tadi menguasai tajwid juga. Itu landasannya ke situ lagi, ke yang pertama tadi. Tentunya dia menguasai ilmu tajwid yang tua tadi nih. Ya. Kemudian tajwidnya bagus, hafalannya ada, suaranya bagus. Tak bagus pun tak apa-apa. Tua dia, dahulukan dia. Layak dia tuh. Tapi kalau tua aja Fatihah tak bagus, ya tak jadi juga. Nah, jadi semuanya itu kembali ke yang pertama tadi. Ada lagi yang lebih mendasar daripada itu Bapak Ibu, yang menjadi pondasi, landasan yang paling utama. Ya, daripada tajwid tadi, bacaan yang bagus, hafalan yang bagus, suara yang bagus, yang tua tadi, ada yang lebih mendasar lagi dari semua itu. Apa itu? Imam mesti mengerti fikih. Setidak-tidaknya ya fikih sholat itulah, bukan fikih haji, manasik haji, fikih muamalah apa segala macam, bukan itu. Fikih sholatnya. Kalau dia tak kuasai fikih sholat itu, tidak tahu dia rukun, syarat, yang membatalkan, yang memakruhkan, belum layak juga jadi imam itu. Walaupun dia tadi itu apa? Ngerti tajwid, bagus tajwidnya, banyak hafalannya, bagus suaranya, pas lolah tua pula. Bapak Ibu, tapi tidak ngerti fikih, tidak boleh juga jadi imam, tidak boleh. Bekota kantinya sholat juga Bapak Ibu, memimpin kita, tidak boleh itu, karena tidak ngerti fikih. Umpama ini, jadi fikih itu landasan dari sekalian semua yang saya katakan tadi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting, ya. Tapi kalau imam paripurna, insya Allah lah ya, insya Allah kebanyakannya itu sudah diseleksi Bapak Ibu, hafalannya berapa, tajwidnya bagus enggak. Kalau imam paripurna itu, yang kita khawatirkan nih imam tulak manulaknya Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu imam tulak manulak? Nah, imam tetap tak datang. Ini banyak kejadian di mana-mana nih. Imam tetap tak datang. Datang si pulan nih. Bapak aja lah, kata yang muda tadi Pak. Yang tua tadi, kau aja lah. Kau bagus suaranya. Datang pula yang muda. Bapak lah, bapak kan tua, bapak lebih afdal jadi imam. Aku ndak bawa kacamata. Apa pula hubungannya dengan kacamata? Bukan mau membaca. Artinya apa? Saya mau ngomong kayak gini Bapak Ibu. Artinya mereka tak siap jadi imam sebenarnya. Tapi kalau ada pengganti yang siap ya bagus. Mantap, mesti ada pengganti imam kalau imam tak datang. Pengganti imam tetap ya. Ini tidak betulak-tulak Bapak Ibu. Kaulah. Nah, itulah nanti kalau jadi imam dia apa tuh Bapak Ibu? Banyak yang salah-salah ya.
Kenapa? Karena tak siap tadi itu. Belum pernah tahsin, belum pernah diperbaiki baca alhamdulillahi rabbil bismillah. Ada pula yang langsung seperti kilat Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya langsung Bapak Ibu. Nah, bahaya juga ini. Bahaya itu Pak, buang-buang huruf tuh enggak sah salat tuh. Enggak sah salat. Bismillahnya baca. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaklah perkara-perkara lagi yang mesti kita jaga. Nah, itu. Maka imam tidak boleh ummi. Ya, imam tak boleh ummi. Itu tadi itu maksudnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, syarat qudwah. Syarat bermakmum dengan imam wa an la yataqaddama ala imamihi fil mauqifi. Ya. Maka hendaklah si makmum tadi posisi berdirinya jangan terlampau di depan imamnya. Kalau dia berdiri di depan imamnya sedikit maka tak sahlah. Ya, tak sah qudwahnya. Bermakmum dengan imam seperti itu enggak, sebab si makmum lebih di depan berdirinya dari imamnya. Itu enggak dia jadi makmum, dia jadi imam namanya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka posisi kaki kalau sholat berdua, nih kalau sholat berdua nih Pak ya, laki-laki sholat berdua, posisi kaki si makmum itu di belakang sedikit, kaki badan makmum itu di belakang si imam sedikit. Sikit pun jadilah, enggak perlu jauh-jauh dulu kalau berdua ini. Sikit pun jadilah. Sehingga nampak jelas mana yang di depan, mana yang di belakang, mana imam, mana makmum, kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau datang orang yang ketiga, ini bukan pelakor nih Bapak Ibu ya. Kalau datang orang yang ketiga, maka yang di sebelah kanan si imam tadi ini ya, mundurlah. Buat saf yang baru. Datang yang keempat, kelima, terus penuhkan saf. Buatlah saf baru, saf pertama seperti itu. Kalau perempuan sholat berdua tetap seperti tadi itu Bu posisinya. Sholat berdua tetap seperti tadi posisinya. Kalau datang orang yang ketiga cukup tinggal berdiri di sebelah kiri imam. Terus penuhkan saf seperti itu. Tidak perlu mundur buat saf pertama kayak laki-laki pula, tidak perlu kalau perempuan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lebih di depan dari imam lah. Ya. Kemudian jarak Bapak Ibu, jarak berdirinya si makmum dengan tempat berdirinya si imam ini tidak boleh lebih dari 3 hasta. Maka selalu dikontrol ini sajadahnya Bapak Ibu. Dari tempat berdiri si imam si makmum ini ke tempat berdirinya si imam, itu mesti jangan sampai lebih dari 3 hasta. Kalau lebih dari 3 hasta maka tak dapat pahala berjamaah. 3 hasta Bapak Ibu ya. Dari tempat berdirinya makmum ini sampai tempat berdirinya imam itu. Ya, tidak boleh lebih dari 3 hasta. Pas 3 hasta buat. Ya, maka dikontrol terus tuh. Supaya jangan kita terluput dari pahala berjamaah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, syarat bermakmum dengan imam wa ayya'lam antiqalati imami. Hendaklah si makmum itu tahu gerak-geri imamnya, perpindahan-perpindahan imamnya. Dari satu rukun ke rukun yang lain. Mungkin barangkali dengan melihat imam itu ya secara langsung, atau diwakili dengan melihat teman sebelah kita. Kalau di sana Bapak Ibu di sudut sana kan tidak nampak gerak-gerik imam, tapi suara imam kan kedengaran. Itu dah boleh juga ya. Umpama nih kalau tak terdengar suara imam nih, mati lampu misalnya, kita paling sudut sana, masjid besar pula ya kan, tak terdengar suara imam tadi, gerak-gerik imam pun tak terlihat, maka cukup itu semua terwakili dengan kawan sebelah kita tadi. Nampak kawan sebelah ini ruku, kita ikutlah kawan sebelah tadi. Itu sudah mewakili nampaknya imam itu. Kadang kan gitu Pak, mati lampu masjid besar tidak terdengar suara imam. Jadi kawan sebelah kan ada, itu dah boleh itu Pak, sah kita ikut imam. Tapi kita kalau jauh di sebelah dinding sana, ini kaca tidak ada pula Pak, tidak ada pula kaca nih. Makanya masjid-masjid itu dibuat kaca Pak. Jadi kalau orang nyambung saf ke sebelah sana boleh, karena nampak kawan lagi sebelah nih, mewakili melihat imam kan begitu. Kalau tak ada kaca tutup mati, ya kan? Dia sholat di sebelah sana, di teras luar sana, kemudian suara imam pun tak terdengar sama dia, gerak-gerik kawan sebelahnya pun tak nampak sama dia. Tidak boleh dia ikut imam itu, tidak boleh. Ya, tidak dapat pahala berjamaah itu.
Ya, itu syarat-syarat kuduah tuh Pak, bermakmum dengan imam tuh. Ya, atau dia sholat di rumahnya, mentang-mentang rumahnya tadi nempel dindingnya dengan masjid. Sedinding rumahnya dengan masjid Pak, dempet kan banyak tuh Pak kalau di kota-kota tuh, ya kan? Nah, rumahnya sebelah tuh Pak, pas pula di kamarnya tuh, pas kamarnya, bentangnya sejadah situ kan? Iqamah dikumandangkan, dia niatlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikut imam yang di masjid. Maka jawabnya tidak boleh kedua, tidak sah dia bermakmum seperti itu dengan imam yang di dalam masjid karena beda tempat, mesti satu tempat. Itu dibahas nanti itu. Ya, itu. Ini yang menjadi syarat yang ketujuh itu Bapak Ibu. Yang menjadi syarat yang ketujuh, syarat bermakmum dengan imam, wa ayyajtami'a fi masjidin au fi talasimi'ati zira'in takriban. Mesti imam dan makmum itu berkumpul dalam satu masjid yang sama. Itu. Kalau di rumah yang seperti saya ngomong tadi itu, itu tidak bisa tuh Bapak Ibu. Karena ada beda tempat. Ya. Nah, mesti satu tempat di dalam satu masjid yang sama. Au fi thalathimi'ati zira'in takriban, atau selagi dia masih berada di dalam masjid, ya, selagi dia masih berada di dalam masjid, dia tetap sah kuduah dengan imam itu walaupun jaraknya jauh. Sampai dikatakan di dalam kitab ini Bapak Ibu 300 hasta. Ini umpama masjidnya besar nih Bapak Ibu, ini saya buat gambarannya nih. Umpamanya masjid ini besar ya kan. Nah, walaupun dia berdiri di sudut-sudut itu Bapak Ibu, dia niat ikut imam, kan satu tempat ini. Nah, dia niat ikut imam itu, walaupun terpisah dia dari shaf, sah dia ikut imam itu, tapi tak dapat pahala jamaah nih. Karena terlalu jauh berdirinya. Ini orang satu shaf baru niat penuhnya, kadang tak pula penuh satu shaf nih dah Bapak Ibu. Dia sholat dekat sudut sana, dekat pintu kotak infak tuh. Niat dia ikut imam nih, sah tak dia niat ikut imam itu? Sah, tapi tak dapat pahala berjamaah. Sampai 300 hasta dikatakan jaraknya tuh Bapak Ibu. Masih sah kalau masjid itu selebar itu ya kan. Nah, 300 hasta jaraknya dari imam tuh masih sah dia ikut imam itu, tapi tidak dapat pahala berjamaah. Jadi Bapak Ibu, ada kejadian di masa Rasulullah SAW. Imam sedang rukuk nih. Imam sedang rukuk. Sahabat nih masuk baru sampai pintu. Karena takut masbuk, kalau nanti imam bangun dari rukuk, dia baru datang dan belum sempat takbir, kan masbuk dia jadinya. Maka dibantainya lah rukuk di dekat pintu tuh Bapak Ibu. Ada kejadian di masa Rasulullah Bapak Ibu. Pintar-pintar juga sahabat Bapak Ibu. Ya, karena takut masbuk. Karena di masa dulu nih Bapak Ibu, orang masbuk nih malu Bapak Ibu. Aib. Karena kita imam dah salam kita berdiri nambah kekurangan, tengok orang Bapak Ibu. Di masa Rasulullah tuh jadi aib tuh Bapak Ibu, orang masbuk tuh. Malu orang kalau masuk. Kalau kita sekarang biasa ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Karena takut masbuk tadi Pak, ini sebelum penuh lagi ya. Dia masuk pintu tengok imam ruku, takut dia masbuk, dia langsung ruku di pintu, takbir dulu. Jangan tiba-tiba ruku aja, takbir dulu. Takbir niat ikut imam, kemudian dia langsung ruku Bapak Ibu. Dibantainya ruku dekat pintu tuh Bapak Ibu. Nanti imam lah sami Allahu liman hamidah, diangsur-angsurnya jalan ke depan Bapak Ibu. Ini ada kejadian di masa Rasulullah SAW. Itu makruh yang seperti itu tuh, tidak dapat pahala berjamaah. Tapi sah dia ikut imam tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya banyak macamnya di dalam berjamaah nih Bapak Ibu. Ada yang sah dia ikut imam tapi tak dapat pahala berjamaah. Ada yang dapat pahala berjamaah tapi tak sah dia ikut imam itu. Umpamanya Bapak Ibu, macam itulah. Banyak macamnya di dalam kita berjamaah yang mesti kita tahu, yang mesti kita kaji. Itulah fikih solat tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak seluk-beluknya, masailnya banyak. Nah, jadi kalau kita sudah ngaji ini, kalau kita sudah belajar, maka kita ada solusi, ada jalan keluar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Berapa 300 hasta tadi ini Bapak Ibu? 300 hasta ini kurang lebih 140 meter lah Bapak Ibu, kurang lebih 140 meter lebih. Ya, 300 jarak kita dengan imam tuh, berdiri kita di pojok-pojok, sejarak itu masih sah tuh kita ikut imam tuh, tapi tidak dapat pahala berjamaah. Sama dengan kalau sejadah imam ini terlalu ke depan Bapak Ibu, terlalu ke depan, maka sah kuduah kita ikut imam tuh, tapi tak dapat pahala berjamaah. Maka jaga nih sejadah nih, posisi tempat berdiri si makmum dengan imam, jangan lebih dari 3 hasta. Nah, tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ke-8,
yang kedelapan, syarat bermakmum dengan imam wa yanwiyal qudwata wal jamaah. Si makmum mesti niat mengikut imam. Itulah yang Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu, sengaja aku salat fardu maghrib 3 rakaat makmuman. Itu. Atau jamaatan berjamaah, boleh juga tuh. Sengaja aku salat fardu subuh 2 rakaat berjamaah, boleh juga. Atau yang kebanyakan kita ya niatnya kan makmuman, menjadi makmum. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu syarat yang ke-8. Kalau enggak niat saya gimana Pak Ustaz? Enggak dapat pahala berjamaah. Nah, apa pahala berjamaah Bapak Ibu? Enggak sah qudwah. Ya, enggak sah kita qudwah bermakmum dengan imam itu. Kenapa? Jadi alhasil ya sholat sendiri Bapak Ibu. Sebagian ulama mengatakan alhasil ya sholat sendiri. Kalau tidak niat jadi makmum, hasil sholat sendiri. Maka hati-hati, jangan sampai lupa tuh makmuman lillahi ta'ala tuh ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya, syarat yang ke-9, wa ayyatawaffaqa nazmu salataihima. Hendaklah sholat si makmum dengan si imam tadi masih di dalam satu rangkaian yang sama. Apa satu rangkaian yang sama? Si imam dia sholat zuhur, makmum sholat zuhur, boleh. Nah itu. Tapi kalau makmum tadi sholat zuhur, imamnya sholat gerhana matahari, atau makmum sholat asar, imamnya sholat jenazah, itu tidak satu rangkaian, tidak boleh berjamaah bermakmum dengan imam seperti itu. Ya sholat jenazah, kita sholat asar, tidak boleh, tidak nyambung. Ya. Nah, dia mesti serangkaian Bapak Ibu, satu nazam, satu ketentuan ibadah. Ya. Tapi kalau yang sunat tarawih, orang sholat sunat tarawih, ya, ini jamaah sedang sholat tarawih nih ya, ada makmum itu yang niat mengkodo sholat fardunya, kan sama-sama 2 rakaat tuh Pak, mengkodo sholat fardu subuh umpamanya, diikutnya imam sedang tarawih nih, kan sama-sama 2 rakaat, boleh, nggak apa-apa, satu rangkaian, gerakannya, tidak masalah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun berbeda nih niat, yang ini yang ini sunat nih, yang tadi ini mengkodo subuh fardu. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan, boleh sama rangkaiannya. Yang tidak boleh yang satu gerhana matahari, yang satu sholat subuh. Ya, kok subuh ada gerhana matahari pula ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian selanjutnya yang ke-10, wa an la yukhalifahu fi sunnatin fahishatinil mukhalifah. Ya, hendaklah si makmum tadi jangan terlalu menyelisihi ya dengan imamnya di dalam perkara yang sunat dengan perselisihan yang sangat tampak sekali. Tidak boleh Bapak Ibu. Umpama apa? Ini saya contohkan Bapak Ibu. Jadi si makmum tidak boleh menyelisihi imamnya di dalam perkara-perkara yang sunat, yang mana perselisihan itu tampak sekali, nampak jelas. Umpama imam baca ayat-ayat sajadah nih kan, tapi pas di ayat sajadah itu dia tak sujud sajadah si imam tadi. Namun si makmum di belakang tadi saking solehnya dia sujud sajadah sendiri. Itu terlampau soleh juga Bapak Ibu, tak boleh juga. Dia sujud sajadah sendiri, imam tak sujud sajadah. Seharusnya imam sujud sajadah lah kalau baca ayat yang pas-pas di ayat-ayat tilawah sujud sajadah itu sujud sajadah lah. Tapi dia tak sujud sajadah. Makmumnya sujud Bapak Ibu di dalam solat itu, maka tidak boleh ya, tidak dapat pahala berjamaah. Bahkan dikatakan Bapak Ibu di dalam kitab ini batal solat si makmum itu, batal solatnya karena menyelisih imamnya dengan perbuatan atau yang sunat yang tampak sekali perselisihannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umpama lagi nih di solat zuhur rakaat yang kedua itu kan tasyahud awal Bapak Ibu, imam tadi lupa tasyahud awal. Dia berdiri Allah. Jadi kalau selagi imam masih bersuara itu Bapak Ibu Allah, dia salah nih, lupa tasyahud awal, maka makmum boleh menegur dengan subhanallah. Tapi kalau sudah terhenti suaranya, ya sudah selesai dia mengucapkan takbir intikalat itu, kemudian sudah lurus badannya berdiri, jangan disubhanallahkan juga lagi di belakang tuh. Nanti kalau dia kembali duduk tasyahud awal, maka batal salatnya. Karena dia sudah sempurna berdirinya, tegak lurusnya. Tapi kalau belum sempurna berdirinya masih menjelang naik Bapak Ibu, boleh kita tegur subhanallah, subhanallah. Tapi kalau tidak peduli dia, udah berdiri lurus badannya, udah kita diam aja. Terus gimana kami Pak Ustaz? Apakah kami tasyahud awal sendiri? Tidak boleh. Kalau kita tasyahud awal sendiri, batal salat kita. Maka gimana nih Pak Ustaz? Mesti ikut aja lah dia.
Masa ikut yang salah? Tidak apa-apa, itu sunat abad, bukan rukun. Tasawuf awal itu sunat abad, bukan rukun, kecuali dia meninggalkan yang rukun. Jadi ikut aja lah. Ikut aja Pak Ustaz, ya ikut aja. Nanti tentunya kalau imam itu mengerti fikih, sebelum salam nanti Bapak Ibu dia sujud sahwi. Kita pun ikut sujud sahwi. Itulah yang menampal kecacatan tadi, kekurangan tadi itu. Sujud sahwi menampal kecacatan, kekurangan. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan, nanti kita akan bahas syarat sebab-sebab sujud sahwi apa saja. Ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Itu nanti kita akan bahas. Itu. Selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir, ini pas waktu kita yang terakhir, wa an la yutabi'ahu. Wa an yutabi'ahu. Ya enggak adalah. Wa an yutabi'ahu. Maka hendaklah si makmum ini mengikut imamnya secara sempurna. Itu Pak. Jangan mendahului imam sampai 2 rukun. Bukan mendahului Bapak Ibu. Ya, jangan telat dari imam sampai 2 rukun yang panjang. Telat dari imam ini artinya Pak tertinggal. Ditinggal imam kita sebanyak 2 rukun yang panjang-panjang, maka tak sah solat kita Pak, batal solat kita. Jadi usahakan Pak, pas imam baca surah-surah pilihan itu kita kan baca Fatihah tuh Pak. Maka jangan terlalu lama di situ. Ada orang awak lama di situ Pak. Ada yang was-was Pak. Ada bis saja tuh Pak. Lah 5 menit pula bis. Imam lah rukuk, lah itidal, dah sujud, dah tasyahud, duduk di antara dosa, udah banyak ketinggalan tuh Pak. Jadi segerakanlah bacaan itu seringkas mungkin dan tetap menjaga makhraj hurufnya. Ya, maka sempatkan imam, jangan sampai. Maka imam ini disunahkan pula Pak, jangan terlalu cepat membaca surah-surah pilihan. Setelah waladhdallin, amin, kasih senggang dulu. Ya, kasih senggang dulu, senyap sikit dulu imam tuh. Untuk apa? Tentunya memberi kesempatan kepada si makmum, ya, dapat dia membaca setengah surah Al-Fatihah itu jadilah, ya. Dan makmum tadi itu saya bilangnya lambat-lambat kali, Bapak Ibu, ya. Jadi kasih senggang sikit, jangan termenung ya, kasih senggang sikit, kemudian barulah kita lanjutkan sebagai imam tadi membaca surah-surah pilihan. Jangan langsung, ikutlah ndak membagi senggang. Ya, langsung pula. Dan surah yang dipilihnya itu Pak, surah pendek kali pula. Qul huwallahu ahad. Apa nak terkejar-kejar kawan di belakang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kalau bacaannya panjang enggak apa, ada surah-surah panjang. Tapi tetap sunnah sakatat Bapak Ibu. Tapi tetap sunnah kita memberikan senggang untuk makmum itu. Tetap sunnah walaupun panjang ayat kita baca. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaga jangan sampai tertinggal dari imam, dan jangan sampai mendahului imam, batal solat. Takbiratul ihram ini serentak aja tidak boleh do Bapak Ibu, apalagi mendahului. Takbiratul ihram ya, khusus takbiratul ihram ya, kalau kita serentak dengan imam hukumnya haram, mubtilun lis shalah, membatalkan solat. Apalagi duluan. Adapun yang lain seperti ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dosa, kalau serentak dengan imam hukumnya makruh saja. Sampai salam kita serentak dengan imam makruh. Imam as-salah kita pula serentak makruh. Kalau Bapak Ibu kebanyakan imam lah salam pertama, Bapak Ibu lah mulai salam tuh kan, lah siap imam salam pertamanya, maka Bapak Ibu pun memberikan salam ya kan. Yang afdolnya bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, an la yusallimal ma'mum, jangan dulu makmum itu memberikan salam sehingga imamnya selesai memberikan salam yang kedua. Ini contoh Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam kan, Assalamualaikum warahmatullahi, baru si makmum Assalamualaikum. Itu yang afdol, itu yang mantap Bapak Ibu. Makmum yang ngerti fikih itu. Kami selama ini imam salam pertama selesai, kami salam langsung boleh. Dah boleh itu dah. Nggak ada makruh dong, nggak makruh sama sekali dong. Ya, cuman ada sebagian ulama, sebagian kecil ulama yang mengatakan makruh. Tapi pendapat yang kuat mengatakan tidak makruh. Kalau imam udah salam pertama itu tidak makruh, boleh, dah boleh. Ya, tapi yang afdolnya tentu ada Bapak Ibu. Tunggu dia salam kedua baru kita salam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi SAW katakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan di hadapan kalian agar kalian ikut dia dengan sempurna.
Fa idza kabbara al-imamu fakabbiru. Nabi katakan apabila imam selesai bertakbir baru kalian takbir. Fa idza raka'a farka'u wa idza raka'a farka'u, dan apabila dia selesai rukuk baru kalian rukuk. Lah nampak datar punggung imam tuh, ha? Ya. Kan suaranya ada tuh. Kalaupun kita tidak nampak, suara dia kan terdengar. Lah selesai dia bar katanya kan, berarti lah rukuk dia tuh. Lah datar punggungnya itu, baru kita rukuk. Ya kadang Allah, kita lah ikut ya langsung aja. Jadi tidak sempurna. Imam pun mesti bertakbir, melafazkan takbir intiqalat itu sesuai dengan gerakannya Bapak Ibu. Itu penting. Imam melafazkan takbir mesti sesuai dengan gerakannya. Ini ada model iko Bapak Ibu. Padahal subuh ini ya tasyahud akhir, sujud akhir mau tasyahud akhir. Ya. Tapi suara dipanjangkannya, posisinya udah duduk tasyahud akhir. Ya. Allahu Akbar katanya. Jadi mesti disesuaikan gerak itu, tidak perlu panjang. Ya. Jadi lafaz takbir intiqalat yang kita ucapkan itu sesuai dengan gerak kita. Kalau berhenti kita hentikan itu, selesaikan takbirnya. Kepadahal berhenti Pak, suara masih panjang lagi. Tuh orang yang tidak pernah sholat di situ, kalau orang pernah yang sering di situ, jamaah di situ, tentu dia maklum Pak. Kalau orang datang dari tempat lain, itu dia tegak itu Pak, dengar suara panjang tuh, apalagi dia di sudut-sudut sana. Ada tuh Pak, kayaknya tuh. Nah Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah itulah masalah qudwah. Nah, itu masalah qudwah. Syarat mengikut imam, bermakmum dengan imam. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.